Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran online ya, melalui media video ya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas materi yang masih ada hubungannya dengan bab pertama kelas 9, yaitu materi pangkat tak sebenarnya dan bentuk akar. Pada video sebelumnya saya sudah membahas untuk materi pangkat tak sebenarnya. Nah, pada lanjutan video kali ini, pada materi kali ini saya akan membahas bentuk akar. Baik, saya mulai bentuk akar. Perhatikan bilangan berikut. Akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Karena apa? Karena 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Nah, maka akar 4 bisa saya rubah menjadi akar 2 pangkat 2. Nah, nanti hasilnya adalah 2. Jadi bentuk akar kuadrat itu adalah kita mencari berapa bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya adalah 4. Jadi mencari bilangan pokoknya ini ya. Nah, bentuk di atas itu dinamakan dengan bilangan rasional. Jadi termasuk di dalam bilangan rasional. Jadi kalian masih ingat ya, apa yang dimaksud dengan bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B-nya itu merupakan bilangan bulat. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk-bentuk berikut. Akar 2, akar 5, akar 7, akar 6. Nah, kalau kita perhatikan akar 2, akar 5, akar 7, akar 6, itu kita tidak bisa mencari hasilnya. Atau kita tidak bisa menyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi kalau misalkan kalian cari nilai akarnya, kalian cari pakai kalkulator ya, yang lebih gampang. Nanti nilainya itu akan merupakan bentuk desimal yang menghasilkan angka yang panjang ya. Berapa? Kalau akar 2 berarti 1, berapa. Sama dengan akar 5 ya. Nah, bentuk akar 2, akar 5, akar 7, akar 6, karena dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan, maka dinamakan dengan bentuk bilangan irasional. Jadi nanti bentuk akar itu bentuk akar yang tidak bisa kita dapatkan nilainya itu dinamakan dengan bilangan rasional. Nah, sekarang kita lihat untuk operasi bentuk akar. Jadi operasi bentuk akar yang pertama perkalian, operasi perkalian. Jika ada akar A dikali akar B, ini akarnya akar kuadrat ya, maka sama dengan akar A dikali B. Jadi bilangannya yang di bawah tanda akar itu langsung dikalikan ya, dijadikan 1, nanti di bawah tanda akar. Nah, contohnya gini. Akar 3 dikali akar 5. Ya, akar 3 dikali akar 5. Nah, nanti nilainya sama dengan akar 3 kali 5. Jadi langsung dikalikan aja tuh. 3 dengan 5-nya langsung dikalikan nih. Jadi 3 dan 5-nya langsung dikalikan, nanti hasilnya adalah akar 15. Kemudian yang kedua itu adalah operasi pembagian. Jadi kalau ada akar A dibagi akar B, maka bisa kita tuliskan akar A per B. Jadi akar A dibagi dengan akar B, nilainya sama dengan akar A per B. Contohnya gini. Akar 12 dibagi akar 3 sama dengan, nah yang lebih dulu disebutkan yaitu akar 12 ya, 12-nya ditaruh di atas. Kemudian 3-nya ditaruh di bawah. Jadi 12 per 3 sama dengan akar 4. Nah, karena akar 4 itu bisa kita cari nilainya, ya, maka hasilnya sama dengan 2.
Kemudian selanjutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika angka di bawah tanda akar tidak sama, ya, maka apa yang akan kita lakukan? Maka penjumlahan, operasi penjumlahan atau pengurangannya itu tidak berubah. Jadi akar A ditambah akar B. Nanti bentuknya tidak berubah. Karena apa? Karena yang di bawah tanda akar tidak sama. Nah, kemudian yang kedua, jika angka di bawah tanda akar sama, ya, maka bisa ditambahkan, ya. Jadi kalau yang di bawah tanda akar ini angkanya sama, di akar A ini akar A, maka yang kita tambahkan itu angka atau koefisien yang ada di depan tanda akar, yaitu M ditambah dengan N. Kemudian langsung aja diakar dengan A. Nah, contohnya gini. Contoh yang pertama. Akar 5 ditambah akar akar 4 ditambah akar 5. Nah, kita lihat. 3 dengan 5 itu tidak sama bilangannya. Yang satu 3, yang satu 5. Nah, karena ini angkanya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Jadi penulisannya seperti apa? Ya, penulisannya tetap seperti ini. Akar 3 ditambah akar 5. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Contoh yang lain, 3 akar 2 dikurangi 4 akar 3. Nah, bentuknya tetap ini tidak bisa dikurangin. Ya. Karena angka yang di bawah tanda akar itu berbeda. Jadi bentuknya tidak berubah. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga. Maaf, tapi ini adalah contoh untuk yang kalau angka yang di bawah tanda akar sama. Misalnya nih, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, karena bilangan yang di bawah tanda akar ini sama, sama-sama 3, maka yang ini bisa ditambahkan. Yang kita tambahkan itu adalah angka yang di depan tanda akarnya, yaitu 2 ditambah 3. 2 tambah 3. Kurung buka, kurung tutup ya. Nanti langsung aja dikasih akar 3. Hasilnya berapa? 5 akar 3. Jadi akar 3-nya tetap. Yang kita tambahkan adalah yang di depannya aja. Contoh yang lain. 6 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Nah, yang di bawah tanda akar itu bilangannya sama, yaitu sama-sama 2. Maka bisa kita tambahkan, ya. Atau bisa kita kurangin. Yang kita kurangin yang mana? 6 dengan 4. Ya. 6 dikurang 4 berapa? 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, nanti tinggal dikasih akar 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Nah, contoh soal. Nomor 1. Akar 12 ditambah akar 27 dikurang akar 48. Nah, caranya gini. Kalau kita melihat sepintas, maka kelihatannya ini tidak sama ya bilangannya. Nah, tapi kalau kita uraikan ya, 12 itu bisa kita pecah atau bisa kita uraikan menjadi 4 dikali 3. Kemudian 27 bisa kita pecah menjadi 9 kali 3. Kemudian 48 kita bisa rubah menjadi 16 dikali 3. Nah, di sini semuanya ada bilangan 3. Nah, karena yang di bawah tanda akar yang bisa diakarkan itu adalah bilangan 4. Ya. Akar 4 berapa? Akar 4 itu 2. Berarti nanti hasilnya adalah 2 akar 3. Jadi 4-nya yang diakarin. Hasilnya 2. Kita taruh di depan sini ya. Kemudian akar 3-nya tidak bisa dicari nilai akarnya. Berarti dia tetap tetap di bawah tanda akar. Jadi nanti hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, yang 9 kali 3 gimana? Akar 9 kali 3. Yang bisa diakarkan itu yang 9-nya. Akar 9 berapa? 3. 3-nya tidak bisa diakarkan. Tetap di bawah tanda akar. Jadi 3 akar 3. Dikurang 16 kali 3. 16-nya bisa dicari akarnya. Yaitu sama dengan 4.
Tiganya tidak bisa dicari nilai akarnya. Sehingga nanti hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, kita lihat. Yang di bawah tanda akar itu nilainya sama. Nah, berarti kalau nilainya sama, berarti kita bisa tambahkan dan kita kurangin. Yang kita tambahkan dan kita kurangin itu adalah angka yang di depan tanda akar. 2 ditambah 3 dikurang 4. Nah, nanti kita langsung tambahkan akar 3. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 dikurang 4 berapa? 1. Harusnya 1 akar 3 ya. Nah, kalau 1 itu tidak perlu kita tuliskan di hasilnya. Langsung aja akar 3. Jadi akar 3 itu artinya 1 akar 3. Nah, sampai di sini paham ya. Kemudian lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2, akar 50 dikurang akar 8 ditambah dengan akar 18. Nah, sepintas kita lihat. Ini yang di bawah tanda akar itu bilangannya tidak sama. Ya, kalau kita lihat tidak sama. Tapi kita lihat 50 itu bisa kita tuliskan menjadi 25 kali 5 ya. Kemudian yang 8 bisa kita tulis menjadi 4 dikali 2. Kemudian yang akar 18 bisa saya tulis menjadi akar 9 kali 2. Nah, kita lihat yang bisa diakarkan di sini adalah 25, 4, dan 9. Berarti nanti yang 25 akar 2 bisa dituliskan menjadi 5 akar 2 karena akar 25 adalah 5. Kemudian 4 kali 2 menjadi 2 akar. Nah, ini hasilnya harusnya 2 ya, ini 2. Yang di bawah tanda akar ini 2 ya. Maaf ini salah. Harusnya ini menjadi 2 akar 2 ya. Karena 4-nya itu kalau diakarkan menjadi 2. Kemudian 9 diakarin menjadi 3. Berarti menjadi 3 akar 3. 3 akar 2. Berarti nanti yang ditambahkan atau dikurangi itu angka yang di depannya. Berarti 5 dikurang 2. Ditambah 3. 5 dikurang 2, 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Berarti hasilnya adalah 6 akar 2. Ya, sampai sini saya harapkan kalian bisa paham ya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang saya coba untuk memberikan latihan soal ya. Ini ada soal 5 soal. Coba nanti kalian coba dirubah ya, kalian kerjakan. Nanti di video saya selanjutnya akan saya bahas untuk soal latihan ini. Baik, demikian penjelasan saya untuk materi bentuk akar. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.